Misteri kematian seorang ibu rumah tangga di Makassar, Sulawesi Selatan akhirnya terungkap setelah 6 tahun lamanya. Korban bahkan disebut-sebut suaminya pergi menghilang dengan pria selingkuhannya. Ya, jasad korban ternyata dikubur di dalam rumah yang selanjutnya dikontrakan pada sejumlah orang. 6 tahun kemudian, anak korban yang sebelumnya diancam akhirnya mengungkap kisah biadab sang ayah. Berikut di balik cerita. Tujuh tahun lamanya, Hengki mengubur jasad istri ketiganya di rumahnya sendiri untuk menutupi perbuatan kejahatan yang ia lakukan karena terbakar api cemburu. Namun tidak ada kejahatan yang sempurna. Perbuatan sadisnya justru terungkap akibat laporan anaknya kepada pihak kepolisian karena kasus penganiayaan. Minggu 14 April 2024, aparat gabungan Polrestabes Makassar dan Polda Sulawesi Selatan melakukan olah TKP perkara pembunuhan di sebuah rumah di Jalan Kandea 2, Lorong 116, Kelurahan Bontowala Tua, Kota Makassar. Di halaman belakang rumah ini ditemukan sisa-sisa jasad seorang wanita. Pemilik rumah sekaligus suami sang wanita dituduh sebagai pembunuhnya. Dalam rekonstruksi yang digelar 4 hari kemudian, Kamis 18 April, tersangka yang dihadirkan di lokasi mendapat ejekan bertubi-tubi dari masyarakat yang menonton reka adegan. Bahkan ada yang memintanya dihukum mati. Namun tak ada raut penyesalan di wajah pria bernama Hengki ini. Pria 43 tahun ini diduga kuat menganiaya istrinya hingga tewas di rumah ini 6 tahun lalu. Jasad sang istri ia kuburkan dengan pasir, sedimen selokan, dan semen sekadarnya. Jumatia alias Uni adalah istri ketiga Hengki. Rumah tangga mereka diwarnai perselisihan. Terakhir, Hengki mencurigai Jumatia berselingkuh. Kemarahan Hengki disertai pemukulan bertubi-tubi akhirnya menewaskan Jumatia. Ironisnya, anak mereka turut menjadi saksi mata aksi sadis ayahnya itu. Tetapi Hengki memaksa sang anak tutup mulut. 6 tahun berlalu, sang anak yang kini berusia 17 tahun akhirnya mengadukan sang ayah ke polisi pada 7 April lalu karena tak tahan lagi menerima kekerasan dari Hengki. Selama bertahun-tahun, remaja ini diancam untuk tidak mengungkap nasib ibundanya. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianiaya sampai mati. Dan kejadiannya ini 2018. Ya, 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Keluarga Jumatia mengaku sebenarnya sudah lama menaruh curiga. Pasalnya, Hengki selalu berdalih korban berselingkuh dan kabur meninggalkan keluarga. Tetapi kakak kandung korban, Kasmi, terus berupaya mencari adiknya. Kita mencari, Pak. Kita sebarkan fotonya, di mana ada keluarga yang jauh dikasih fotonya dan cari ini tante nak. Iya. Anaknya tidak ditanyain? Anaknya tidak pernah ditanya memang. Cuma kita bilang mudah-mudahan pulang di mamat tak dina. Ya itu. Akhirnya mengaku dia itu hari dipukul sama bapaknya, lari ke rumah. Nah, saya tanya kenapa nak? Dipukul ke tante sama bapakku. Kenapa biru? Saya melapor Pak ke Polrestabes tanggal 7. Jadi tanggal 13 ditangkap. Serapat-rapatnya menutupi perbuatan bengisnya, Hengki akhirnya tak bisa berkutik ketika polisi menindaklanjuti laporan anak kandungnya. Hengki pun diringkus polisi. Hengki Talik alias Hengki Lai yang berprofesi sebagai pekerja serabutan ini dikenakan pasal berlapis, yakni penganiayaan terhadap anak dan pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup sampai hukuman mati. Raff Kaffi, Alwi Fauzi, Makassar.